Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Mayansari dengan NPM 20200151602. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori sastra pragmatik. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 2. Matkul teori sastra. Asal-usul teori pragmatik. Teori sastra pragmatik adalah teori sastra yang berisi konsep dan juga pemikiran tentang sastra yang bertujuan untuk mencapai efek-efek dan nilai-nilai tertentu kepada pembaca. Efek-efek bagi pembaca tersebut misalnya mendapatkan kesenangan estetik atau keindahan, mendapatkan hiburan, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan pembelajaran politik. Jadi, teori sastra pragmatik ini berorientasi pada kegunaan manfaat atau fungsi dari karya sastra bagi pembaca. Dengan demikian, teori sastra pragmatik merupakan teori sastra yang memandang suatu karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Teori sastra pragmatik mengkaji suatu karya sastra berdasarkan fungsinya, untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi suatu para pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai, ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Pengertian yang lain tentang teori pragmatik dalam karya sastra adalah teori sastra yang melihat karya sastra yang bertujuan untuk menginformasikan sekaligus memberikan pengajaran sesuatu hal kepada pembaca. Hal tersebut telah didukung oleh pendapat Wahyudi dalam Abdi Nego tahun 2017. Teori pragmatik merupakan teori sastra yang memiliki peran utamanya kepada pembaca dalam menerima, menghayati, dan memahami karya sastra. Kesan yang didapat pembaca mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan pragmatik, seperti nilai dari segi estetika, sosial, religius, dan juga moral. Untuk pendidikan yang telah diarahkan dapat membentuk pribadi yang cerdas, tetapi melupakan aspek-aspek religius, etika, dan juga moral itu dapat membentuk karakter anak bangsa. Genre sastra pragmatik mengandung nilai literer estetis, yaitu genre sastra kependidikan yang mengandung nilai keindahan, keelokan, kebagusan, kenikmatan, dan ketersanaan yang dimungkinkan oleh segala unsur yang terdapat di dalam karya sastra bermediakan bahasa. Karya sastra klasik atau karya sastra yang menjadi sastra kanon mengandung nilai literer estetis, misalnya puisi-puisi Amir Hamzah, Chairil Anwar, atau Taufik Ismail, yang terkumpul dalam Tirani dan Benteng, Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit Satu, himpunan puisi tahun 1953 hingga 2008, dan Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit 4, himpunan lirik lagu tahun 1972 hingga 2008. Mengandung nilai literer estetis dengan seperangkat transmitif atau diksi, rima, alur, gaya, majas, tema, dan juga amanat yang terpadu secara baik. Genre sastra kependidikan yang mengandung nilai humanistis, yaitu genre sastra kependidikan yang mengandung nilai kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta menggambarkan situasi dan juga kondisi manusia dalam menghadapi berbagai masalah. Nilai kemanusiaan yang begitu tinggi dalam karya sastra klasik sering ditulis ulang atau direproduksi oleh penulisnya. Kemudian terjadilah yang pertama, transformasi nilai-nilai estetis dan juga moral. Yang kedua, referensi gerak budaya. Dan yang ketiga, reaktualisasi filosofis dan nilai budi pekerti. Genre sastra kependidikan itu mengandung nilai etis dan moral dalam karya sastra yang mengacu pada pengalaman manusia dalam bersikap maupun bertindak, melaksanakan yang benar dan yang salah, serta bagaimana seharusnya kewajiban dan tanggung jawab manusia itu dilakukan. Oleh karena itu, karya sastra sering mencerminkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Karya sastra dapat menjadi medium atau sarana bagi pengarang untuk merefleksikan pandangan hidupnya mengenai nilai-nilai kebenaran pada pembacanya.
Genre sastra pragmatik yang bernilai religius, puitis, profetis itu adalah genre sastra yang menyajikan pengalaman spiritual dan hal-hal yang bersifat transendental. Genre sastra yang sedemikian itu sebenarnya telah ada setelah lama, sehingga Mangunwijaya pada tahun 1982 menyatakan bahwa pada awalnya semua karya sastra itu adalah religius. Kehadiran sastra tersebut dapat membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai insan yang religius, penuh rasa berbakti, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada biografi tokoh pragmatis. Salah satunya Jeffrey Jacob Abrams. Jeffrey Jacob Abrams lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 1966. Umurnya 55 tahun. Dia adalah sutradara, produser, penulis, sekaligus penggubah perkebangsaan Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan karyanya dalam genre laga, drama, dan fiksi ilmiah. Abrams menulis dan atau memproduksi film-film tuturan seperti Regarding Henry, Forever Young, Armageddon, dan Cloverfield. Dia menciptakan atau bersama menciptakan sejumlah serial drama TV, termasuk Felicity, Alias, Lost, dan Fringe. Dia juga menyutradarai dan menulis bersama Star Wars tahun 2015, film pertama dalam trilogi sequel Star Wars. Panjang karirnya, Abrams telah didominasikan untuk 7 penghargaan Emmy, memenangi 2 penghargaan untuk sutradara terkemuka untuk serial drama dan serial drama terkemuka. Abrams sering berkolaborasi kreatif dengan aktor Simon Pegg dan Greg Grunberg, penulis Alex Kurtzman dan Roberto Orci, penggubah Michael Giacchino, sineas Brandon Lindell dan Larry Fong, dan juga penyunting Marian Brandon dan Mary Jo Mercury. Selanjutnya ada pengaruh teori pragmatik terhadap karya sastra. Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Dalam kaitannya dengan salah satu teori modern yang paling cepat perkembangannya, yaitu teori resepsi. Pendekatan pragmatik dipertentangkan dengan pendekatan ekspresif. Subjek pragmatik dan subjek ekspresif sebagai pembaca dan pengarang berbagai objek yang sama, yaitu karya sastra. Perbedaannya, pengarang merupakan subjek pencipta, tetapi secara terus-menerus, fungsi-fungsinya dihilangkan. Bahkan pada gilirannya, pengarang ditiadakan. Sebaliknya, pembaca yang sama sekali tidak tahu menahu tentang proses kreativitas ini, diberikan tugas utama, bahkan dianggap sebagai penulis. Konsep teori pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu yang muncul dari pandangan Charles Morris pada tahun 1938 berkenaan dengan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Morris membagi semiotika ini ke dalam 3 bagian, yaitu sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan antara lambang dengan lambang lainnya. Semantik mempelajari hubungan antara lambang dengan objeknya. Lalu, sementara pragmatik mengkaji hubungan lambang dengan penafsirannya. Kata Dharma tahun 2014, pragmatik berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau aksi. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Geoffrey Leach menyatakan bahwa kajian pemakaian bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi secara umum disebut pragmatik umum. Tahun 1993. Levinson juga memberikan 5 sudut pandang mengenai karya tersebut. Bahwa pragmatik dipandang sebagai kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks yang digramatikalisasikan atau yang dikodikkan dalam struktur bahasa. Yang kedua,
Pragmatik merupakan kajian aspek makna yang tidak tercakup atau tidak dimasukkan ke dalam teori semantik. Yang ketiga, pragmatik merupakan kajian tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan, pengertian, atau pemahaman suatu bahasa. Yang keempat, pragmatik merupakan kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan dengan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai atau cocok dengan kalimat itu. Dan yang terakhir, pragmatik sebagai bidang ilmu mandiri. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu deiktis, implikatur, peranggapan, tindak tutur atau tindak bahasa, dan struktur wacana. Deiktis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Implikatur adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Peranggapan merupakan sesuatu yang diambil oleh penyapa sebagai dasar penjiplak berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Oleh karena itu, secara pragmatik, peranggapan dapat dipandang sebagai asumsi penyapa dalam membuat pesapa menerima apa yang dinyatakan penyapa. Tindak bahasa merupakan suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada penggunaan kata dan kalimat yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.